Makin hari makin kelewatan. Aduh, Tuhan. Ini loh, anak Sarwenda disuruh, ya, entahlah disuruh atau keinginan anak sendiri, mijitin si Cio itu siapa ya? Cowoknya Sarwenda itu. Kalau seperti upaya itu kan, makanya kan upaya itu kan banyak, ya. Artinya ke KPAI juga itu salah satu solusi, ya. Nah, jadi inilah yang sering Ruben katakan, jangan sampai nanti ayah itu seperti orang asing dan orang asing itu seperti ayah. Pemberitaan miring kini tengah menyelimuti mantan istri Ruben Onsu, Sarwendah. Bukan karena prestasi yang ditorehkan, melainkan badai perseteruannya dengan sang mantan suami yang kini memasuki babak baru. Bak menyiram bensin ke dalam kobaran api, jagat maya mendadak digegerkan oleh sebuah video viral. Sang putri kecil Tania kedapatan diminta menginjak-injak punggung kekasih baru Sarwendah, Giorgio Antonio, demi sebuah konten jualan langsung alias live di dalam kamar. Sontak, aksi tersebut memantik reaksi keras dari berbagai kalangan. Salah satunya psikolog kondang Lita Gading yang mengaku miris dan mengecam pola asuh Sarwendah karena dianggap telah melewati batas. Bagi Lita Gading, Sarwendah sebagai ibu kandung tidak hanya melanggar norma kesopanan budaya timur yang lekat dengan masyarakat Indonesia, tetapi juga dugaan eksploitasi anak di bawah umur. Ironis memang, di tengah isu miring yang menyebut Ruben Onsu dipersulit untuk bertemu darah dagingnya sendiri, Sarwendah justru dianggap lalai karena membiarkan putri kecilnya masuk ke dalam ruang privasi pria lain, sebuah tindakan yang kini banjir hujatan dan dianggap tidak terpuji. Kecewa bercampur marah, Lita Gading mendesak Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk segera bertindak. Dari 5 juta jadi 1,8 juta. 6 juta. 6 juta. Makin hari makin kelewatan. Aduh, Tuhan. Ini loh, anak Sarwenda disuruh, ya, entahlah disuruh atau keinginan anak sendiri, mijitin si Cio itu siapa ya? Cowoknya Sarwenda itu. Please dong. Hati-hati yang namanya anak perempuan, apalagi anak perempuan itu loh. Aduh, ampun. Tolong dong ada batasannya, Sarwenda. Janganlah seperti itu. Apalagi lagi mempromosikan endorsementnya. Apa? Endorse apa? Kasur. Supaya terlihat kuat, didudukin oleh banyak orang. Gitu. Gak boleh lah kayak gitu. Itu namanya eksploitasi anak dan membuat anak menjadi sesuatu yang gak nyaman nantinya. Please dong. Tolong orang tuanya berpikir, jangan hanya karena cuan aja kalian menghalalkan segala cara, apalagi terhadap anak kecil gitu loh. Tolonglah. Nanti kalau sampai terjadi apa-apa baru deh nangis-nangis. Sekarang dia itu bukan siapa-siapanya anak itu. Dia itu masih om lah gitu ya. Om pacarnya ibunya gitu. Tapi kan mereka orang tua saja sekarang sudah dilarang anak-anak melakukan seperti itu. Pijit-pijit dan sebagainya, nggak seperti dulu. Dulu mah bebas karena itu orang tuanya. Sekarang tidak. Kita sebagai orang tua harus membatasi mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan pada saat kita kebersamaan. Menurut saya ini nggak lazim dan ini aneh bin ajaib gitu loh. Kok ada seorang ibu melakukan kebebasan untuk anaknya seperti itu? Aduh, mana KPAI? Mana nih? Kalian kalau yang kayak gini-gini biasanya gercep. Ini anak artis loh, ya kan? Please. Apalagi ini diekspos ke media sosial. Nggak baik itu. Itu memberikan contoh yang nggak benar. Paham ya? Saya bersuara, terus bersuara. Karena ini menyangkut kesehatan mental bagi anak-anaknya Ruben. Dan ingat ya, Ruben itu bukan mantan ayah. Tapi dia adalah ayah kandung buat anak-anaknya. Video Tania yang diminta menginjak-injak punggung kekasih Sarwendah pada saat live konten endorsement, siapa sangka ternyata sudah lama dipermasalahkan oleh Ruben Onsu. Sebagai ayah kandung, Ruben mengaku keberatan atas pola asuh Sarwendah yang melibatkan anak-anaknya,
untuk urusan yang hanya mungkin dilakukan oleh orang dewasa. Namun yang mengejutkan, justru jawaban Sarwendah yang meminta Ruben Onsu dengan sebutan Cong agar tidak ikut campur urusan pribadinya. Sebutan tak pantas itu jelas melukai hati Ruben Onsu. Sebagai mantan suami kini ia merasa tidak lagi dihargai. Jangan dihormati, tegurannya saja tidak digubrisnya. Betapa mirisnya mendengar pengakuan Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang. Setelah 11 tahun hidup bersama, tidak ada sedikit pun penghormatan yang diberikan Sarwendah pada suaminya itu, justru sebaliknya makian dan penghinaan. Dari cerita itulah akhirnya terungkap begitu banyak permasalahan yang menjadi bumbu pertengkaran Ruben Onsu dengan Sarwendah, mulai dari soal harta gonogini hingga soal anak-anak. Ya, jadi sebenarnya jauh sebelum video yang beredar hari ini, ya di mana anaknya Ruben itu di suatu kamar gitu ya, di tempat tidur itu kan lagi mijitin punggungnya teman laki-lakinya S kan gitu. Ya, jadi memang akhirnya bisa saja orang berbagai macam penafsiran tentang video tersebut. Tapi kalau dari sisinya Ruben itu begini, jauh sebelum foto itu beredar, Ruben itu sudah memberikan peringatan gitu loh, sudah memberikan teguran kepada S gitu loh, karena Ruben melihat beberapa kali anaknya ini kan yang masih di bawah umur kan dilibatkan dalam live-nya mereka yang waktunya itu kan sebenarnya kan sudah waktunya anak di bawah umur yang masih sekolah itu tidur, istirahat, kan begitu. Jadi melalui saya juga pernah disinggung dan disampaikan, dan saya juga sudah pernah bicarakan adalah ini dengan kuasa hukumnya S. Nah, Ruben juga menurutnya memberikan teguran gitu loh, by WhatsApp lah gitu ya. Tapi yang tanggapan daripada S pada waktu itu adalah ya Cong gitu loh. Tetap ada Congnya tuh. Nah, ya nggak santun ya. Terus dia bilang bahwa lu jangan ikut campur deh masalah urusan pribadi gue gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kan ini kan bukan masalah pribadinya dia, nggak dicampurin. Tapi sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan masalah pribadinya dia itu ada keterkaitan Tania dan Thalia atau anak-anaknya Ruben punya kepentingan. Nah ini yang mungkin tidak dipahami atau mungkin ya sengaja gitu, nggak peduli dengan apa yang disampaikan oleh Ruben, memang tidak menghargai mungkin ya atau apa, saya tidak mengerti ya. Nah akhirnya Ruben ya nggak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menegur. Dan memang kalau dari Ruben sendiri ya Ruben bilang, dan dari awal memang udah ditegur itu dan diperingatkan jangan bawa anak-anak dalam hal masalah pribadi, apalagi masalah pekerjaan begitu. Tapi kan jawabannya kan adalah Pak, tadi Ruben bilangnya dia mau kirim bukti chattingannya itu ya Cong gitu ya, jangan urusin masalah pribadi gue. Ya kita bukan mau mengurusi Ruben, bukan mau mengurusi masalah pribadinya dia, tapi kalau di situ ada anak-anak yang notabene juga masih di bawah umur kan ini nggak patut ya, karena kita kan masyarakat timur nih, ada satu budaya-budaya yang memberikan batasan-batasan dalam suatu hubungan gitu loh. Ya, apalagi banyak orang yang berkomentar itu anak perempuan loh kan begitu ya. Nah, jadi kami ya mempersilahkanlah masyarakat Indonesia yang melihat itu menilai dan menyimpulkan sendiri kan begitu. Karena kalau namanya persepsi kan bisa bermacam-macam, tapi dari sisi kita memang tidak seharusnya hal itu dilakukan, apalagi kemudian itu menjadi sesuatu yang dipamerkan gitu ya dalam bentuk live atau apapun gitu. Saya kira seperti itu, Pak. Selain seruan boikot, tidak sedikit netizen yang merespons video Tania yang viral di media sosial, mendesak agar Ruben Onsu segera mengambil hak asuh anak-anaknya dari Sarwendah. Mereka beranggapan jika Sarwendah tidak pantas mengasuh anak-anaknya yang masih di bawah umur. Bagi mereka, apa yang dilakukan Sarwendah terhadap Tania menjadi contoh buruk dan tidak layak untuk ditiru. Desakan publik yang meminta Ruben Onsu mengambil langkah tegas untuk mendapatkan hak asuh anak, menurutnya sedang dipikirkan secara matang. Ruben Onsu tahu publik marah dan memberikan dukungan pada dirinya, tetapi sebagai seorang ayah, ia tidak mau menunggangi kemarahan publik untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Hal itu disampaikan kuasa hukum. Ruben menyinggung wacana mengambil alih hak asuh Tania dan Thalia. Jadi inilah yang sering Ruben katakan,
jangan sampai nanti ayah itu seperti orang asing dan orang asing itu seperti ayah. Ya, orang asing itu memiliki kesempatan yang seluas-luasnya diberikan untuk berkumpul, berinteraksi dengan anak-anaknya, tapi Ruben tidak dapat kesempatan untuk itu gitu loh. Jadi tentu ya Ruben dari awal sudah keberatan ya kalau anaknya digunakan untuk hal-hal yang bekerja gitu ya, live content malam hari ya, yang harusnya anak itu tidur ya, dan seharusnya juga nggak perlu anak-anak itu terlibat kan dalam masalah-masalah pribadi ibunya dengan siapapun, kan pasti anak di bawah umur ya. Ini yang sebagian masyarakat menilainya itu adalah sebagai suatu bentuk eksploitasi, dan nggak seharusnya, nggak sepantasnya itu sebagian orang berpikir seperti itu ya, tergantung kacamata yang melihatnya. Dan memang semakin kenceng tulisan untuk supaya Ruben mengambil asuh itu, karena anak-anak itu selain tidak dalam posisi di lingkungan yang aman, juga mungkin ada eksploitasi dan masyarakat akhirnya terus memberikan dorongan agar Ruben segera untuk melakukan upaya untuk mengambil anak-anak itu dari tangan SL gitu. Nah, jadi itu yang beredar ya, yang terjadi saat ini sudah masuk dalam wacana pemikiran kan gitu. Cuma momentumnya yang masih belum ditentukan. Ruben Onsu tidak hanya mempertimbangkan untuk mengambil hak asuh kedua anaknya, Thalia dan Tania, tetapi juga berencana akan menyambangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk melaporkan Sarwenda yang dituding telah melakukan eksploitasi anak di bawah umur. Pernyataan itu disampaikan dengan tegas oleh kuasa hukum Ruben Onsu. Saat disinggung mengenai langkah apa yang akan diambil, Ruben melihat dugaan eksploitasi anak yang dilakukan Sarwenda. Lantas, benarkah dalam waktu dekat ini, Ruben akan mengambil keputusan mengenai rencananya melaporkan dugaan eksploitasi anak yang dilakukan Sarwenda ke KPAI? Kalau seperti upaya itu kan, makanya kan upaya itu kan banyak ya, artinya ke KPAI juga itu salah satu solusi ya, karena kita bicara mengenai masalah anak ya, tentang bagaimana hak asasi anak, eksploitasi anak itu bisa jadi satu pilihan juga. Tapi juga di satu sisi lain lagi juga mungkin ada yang berkaitan dengan masalah bagaimana supaya hak asuh itu berada di tangan Ruben, biar anak-anak itu tumbuh kembangnya di tangan Ruben, kan begitu. Nah, namun seperti yang sering saya katakan itu, Ruben bukanlah orang yang emosional, yang suka mengambil keputusan atas dasar emosi dan spontan. Jadi ini masih dalam wacana pertimbangannya. Jadi sebelum masalah ini rame, masyarakat itu mendesak supaya Ruben segera mengambil hak asuh Thalia dan Tania, sebenarnya ini sudah menjadi bahan diskusi, bahan perenungan dari Ruben. Bisa saja, artinya apapun bisa terjadi. Ya kita lihatlah bagaimana dalam minggu ini perkembangannya, apakah sudah mulai tenang, cooling down, atau semakin hangat, dan bagaimana sikap dan respon dari S dan kuasa hukumnya, apakah mau bicara dengan kita untuk mencari solusi, atau kita terus-terusan aja seperti yang saya katakan berbalas pantun seperti ini kan begitu. Tapi tidak menyelesaikan masalah, karena sebenarnya dari awal kita bisa duduk dengan tenang, kita menjadikan Akta 39 yang sudah disepakati sebagai acuan. Kalau ada plus minusnya tinggal itu yang menjadi bahan evaluasi. Tapi kan tidak, ini sudah terlanjur masuk ke ruang publik. Nah, jadi Ruben juga dalam posisi yang dia memang sedang berenung untuk bisa mengambil keputusan yang tidak didasarkan kepada emosional semata, sehingga apapun keputusan yang diambil Ruben itu benar-benar demi kepentingan anak, dan juga itu bukan karena emosi semata. Jadi bisa saja kapan saja Mbak, artinya ya bisa minggu ini juga bisa kan gitu, tergantung Rubennya. Karena memang ini sudah lama dibahas, bukan dibahasnya itu bukan karena adanya masalah ini yang sudah semakin rame gitu. Yang kita pilih pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika kan disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.